Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Oke, bagaimana nih? Sudah pada makan siang atau belum? Alhamdulillah udah. Sudah ya, bagus. Tapi jangan ngantuk ya. Ini kalau kuliah online di rumah pada santai terus sambil tiduran nanti tahu ngantuk gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan. eh, Dan ini materi terakhir karena minggu depan sudah ujian ya. Sebelumnya kemarin saya sudah memberi informasi supaya mencari data ya. Mencari data, sudah dapat apa belum kemarin? Agus coba datanya, sudah dapat belum? Kalau saya masih mencari, Sir. Yang untuk kita olah hari ini ya, belum dapat ya. Kalau begitu nanti ngikuti aja apa contoh data yang akan saya tampilkan ya. Yang lain, Rizka, sudah dapat belum datanya? Belum, Sir. Dari kemarin cari nggak ada soalnya. Oke. Jadi gini, nanti UJT, ini judulnya kan UJT ya. UJT itu untuk mengetahui perbedaan ya. Perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain setelah diberikan satu eksperimen misalnya. Ya. Setelah diberikan satu eksperimen, atau bisa juga kita ingin mengetahui perbedaan nilai dari satu kelompok. Kelompoknya cuma satu ya, bukan dua. Kalau di layar kan ada dua nih, ada A dan B ya. Nah, bisa juga UJT itu dilakukan untuk mengetahui perbedaan dalam satu kelompok itu antara sebelum dan setelah dilakukan eksperimen. Atau yang sering disebut dengan time series, ya time series, UJT time series. Nah, T sendiri kependekan dari tail, ya, tail atau ekor. Nah, kita lihat di dalam gambar ini ada dua asumsi ya. Jadi H itu hipotesis, nol ya, nol. Kemudian ada hipotesis alternatif one. Ya. Hipotesis itu ada dua. Hipotesis itu ada dua. Ada yang hipotesis nol, nihil, dan hipotesis alternatif atau H1. H0 dan H1. Ini jangan dibaca HO ya. Ini dibaca H0, bukan HO. H0 dan H1. Nah, hipotesis itu biasanya dibuat ketika kita melakukan penelitian yang sifatnya pembuktian gitu ya, sebagai pembuktian. Nah, sehingga UJT ini bisa juga sekaligus membuktikan hipotesis. Ya. Hipotesis adalah hipo itu sebelum, tesis itu pendapat, ya, pendapat atau keyakinan. Artinya hipotesis itu pendapat sebelum dilakukan pengumpulan dan analisis data. Nah, dari mana keyakinan sebelum kita meneliti itu bisa dibangun? Yaitu dari membaca hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Misalnya begini ya, A itu misalnya kelompok A ya, atau kelas 7A, dan B itu kelas 7B atau kelas 10B, 10A, 10B gitu. Nah, kita ingin mengetahui apakah ada bedanya antara kelas A dan kelas B yang dilakukan eksperimen. Nah, tentu eksperimen dilakukan pada satu kelompok saja, bukan dua-duanya ya. Misalnya eksperimen dilakukan pada kelompok A. Misalnya menggunakan role play, gitu ya. Mengajar speaking dengan role play. A diberi materi speaking dengan role play, sementara B materi yang sama tapi tidak dengan role play. Ya. Tetapi tidak dengan role play. Jadi yang mendapatkan role play atau treatment atau eksperimen itu hanya satu kelompok, yaitu A.
Nah, kita membaca penelitian-penelitian yang sejenis tentang pengajaran speaking dengan role play. Kan banyak ya di luar sana. Kita cari penelitian-penelitian itu, laporannya di jurnal, misalnya jurnal penelitian. Nah, hasil penelitian-penelitian itu kemudian menunjukkan bahwa oh ternyata role play itu membedakan gitu ya, membedakan kemampuan speaking siswa ketika mereka diajar dengan menggunakan role play. Jadi artinya dalam penelitian-penelitian terdahulu itu sudah dihitung datanya gitu ya, nilainya dihitung, dibandingkan, dan semuanya mengatakan ada perbedaan. Nah, karena itu maka kita bisa menarik satu keyakinan awal atau hipotesis, ya kira-kira bunyinya begini. HO-nya, HO itu netral ya, H0-nya, sorry. H0 ya, bukan HO. Netral, artinya kita akan bilang tidak ada perbedaan antara kelompok A dan kelas A dan kelas B. Meskipun kelas A-nya diberi role play, yang B-nya tidak role play. Ini langsung latihan-latihan gitu, speakingnya. Sementara alternatifnya akan mengatakan ada perbedaan antara kelas A dan kelas B. Ya, kelas A dan kelas B, A-nya diberi role play, lalu B-nya tidak. Nah, dalam diagram ini kelihatan ya perbedaan kurvanya. Asumsi normalnya nggak ada beda, jadi kurvanya jadi satu, garisnya jadi satu, A dan B jadi satu. Sedangkan kalau ada bedanya, maka kurvanya terpisah. Ya, ada dua kurva, lalu ada shift, ya, ada kenaikan, ada perbedaan. Ya, titik tengahnya atau means-nya, average score-nya ada perbedaan. Nah, asumsinya A lebih tinggi daripada B, karena A mendapatkan role play, sementara B tidak. Ini seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini kira-kira materi kita hari ini. Kita ingin mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara kelas A dan kelas B setelah salah satu di antara dua kelas ini diberi eksperimen. Eksperimen itu sesuatu yang baru, yang belum pernah diberikan kepada kedua kelas itu. Jadi, nah ini menjadi gambaran ya, nanti ketika mencari data, ya, ada enggak misalnya guru yang melakukan eksperimen seperti itu. Ya. Kemarin saya beri contoh misalnya, sekarang ini yang lagi booming di kalangan guru-guru itu kan Canva ya, jadi mereka pakai Canva untuk ngajarin itu gitu. Nah, coba minta mengcopy nilai sebelum pakai Canva dan setelah pakai Canva. Atau bisa juga minta nilai antara kelas yang diberi Canva dan kelas yang tidak menggunakan Canva. Jadi perbandingannya bisa antar kelas, bisa dalam satu kelas. Ya. Dalam satu kelas itu berarti sebelum dan setelah menggunakan sesuatu yang baru, ya. Sesuatu yang baru itu apa? Misalnya Canva, ya. Atau bisa juga dua kelas yang berbeda, ya. Dua kelas yang berbeda, dalam contoh ini A dan B, yang satu menggunakan Canva, yang satu tidak. Tapi kelihatannya kalau yang model kayak gini agak sulit ya ditemukan ya, karena biasanya kalau guru pakai Canva ya dia akan pakai Canva di semua kelas gitu ya. Nah, yang paling bagus tentu nilai sebelum dan setelah penggunaan Canva, bukan antar kelas ya. Yang satu dapat Canva, yang satu tidak. Nah, gambarnya seperti itu ya, nanti data yang dicari, silakan mencari, kemudian nanti kita hitung. Nah, hari ini saya akan memberi contoh ya, karena datanya belum ada punya ya, nanti ngikutin aja ya. Contohnya memakai data yang saya tampilkan di slide berikut ini. Ya, ini ada slide ya. Di situ ada data ya. Terbaca nggak datanya? Ada dua kelompok ya. Kelompok A dan kelompok B, kelas A dan kelas B. Jadi ini ada nilainya ya. Di kelompok A nilainya seperti ini, kelompok B nilainya seperti ini. Beda ya, kelas A itu 6 orang, kelas B itu 5 orang. Nah,
karena jumlah siswanya tidak sama, maka ini disebut independent sample t-test. Independent sample. Kalau jumlah anggota kelasnya sama, jumlah anggota kelompoknya sama, itu nanti ngitungnya pakai paired, ya, sample t-test. Paired, ya, berpasangan. Kalau tidak berpasangan seperti ini, pakai independent sample t-test. Itu nanti di SPSS-nya ya, kita klik yang independent sample t-test, bukan yang paired. Nah, silakan sekarang datanya dicatat dulu, ya. Sudah membuka ini belum, SPSS? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Baik, kalau begitu langsung aja ya ke SPSS ya, atau dicatat dulu ini datanya? Halo? Anita? Langsung di SPSS atau ini dicatat dulu datanya? Bentar, Pak. Dicatat dulu. Oke, dicatat dulu ya. Oke, silakan dicatat dulu. Mungkin yang tidak pakai komputer ya difoto aja ya. Ini saya coba besarkan dulu pakai layar penuh ya. Oke. Jadi datanya ada di kolom ini ya, hasil belajar ini ya. Di kelompok A ada 6 orang, kelompok B ada 5 orang. Jadi begini, ini ada catatan tentang t-test. Ya, t-test itu dipakai untuk menganalisis data yang jumlah sampelnya atau respondennya paling banyak 30. Ya, paling banyak 30. Kalau lebih dari 30 maka nanti ujinya pakai Z ya. Z ya. Test Z, zero test. Ya, jadi ada tail test, ada zero test. Tapi kita sampai ke t-test saja. Nah, cara kerjanya sama ya, cara kerjanya sama. Nanti tinggal dilatih sendiri saja. Kalau sampelnya lebih dari 30, maka tidak pakai t-test tapi pakai z-test. Uji Z ya istilahnya, uji Z. Ini ada catatan di sini ya. Jadi syaratnya independent sample t-test itu adalah kedua sampel tidak berpasangan. Jadi tidak sama jumlah anggotanya ya. Kalau sama berarti berpasangan. Data maksimal 30 maksimal. Untuk penelitian di sekolah ya satu kelas 30 ya. Kemudian datanya kuantitatif, rasio atau skala. Rasio atau skala. Kemudian berdistribusi normal. Jadi ini bisa diuji dulu datanya dengan menggunakan non-parametric Mann-Whitney ya. Non-parametric Mann-Whitney, atau bisa juga dengan menampilkan dengan deskriptif ya. PP plot. PP plot itu bisa juga menampilkan apakah datanya normal atau tidak. Tadi saya sudah mencoba menghitung ini normal datanya normal. Artinya ini bisa dihitung. Kalau datanya tidak normal maka tidak boleh dianalisis dengan t-test. Kesamaan varians dalam sampel. Jadi variansnya sama, yaitu hasil belajar. Jadi nggak boleh dibandingkan misalnya hasil belajar dengan nilai PR gitu. Hasil belajar itu nilai ujian akhir dibandingkan dengan nilai ujian tengah semester, nggak boleh. Jadi harus variansnya sama. Atau sampelnya harus sama juga. Misalnya kalau ini yang dibandingkan di kelompok A itu siswa kelas 7, ya kelompok B-nya kelas 7. Tidak boleh kelompok A-nya kelas 7, kelompok B-nya kelas 8. Sudah ya, sudah selesai nyetuknya? Udah, Sir. Oke, baik. Ini ada beberapa yang belum masuk. Oke. Ya, jadi nanti kalau misalnya belum jelas, bisa mengulang ya. Lihat lagi rekaman ini, saya akan dipasang di YouTube. Linknya nanti saya bagi di kelas masing-masing ya. Di WA grup kelas masing-masing. Baik. Jadi kita akan kerjakan yang independent sample t-test. Karena kebetulan contohnya tidak berpasangan ya. Nah, ini ada yang belum masuk ya.
Ini teorinya ya. Jadi uji paired sample t-test adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih 2 min dari 2 sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Ini yang paired ya. Yang paired itu berpasangan ya. 10 dengan 10, 12 dengan 12, 30 dengan 30. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama. Setiap variabel diambil pada situasi dan keadaan yang berbeda. Jadi ini bisa ya, jadi misalnya sebelum dan setelah. Ya. Atau diberi teknik atau digunakan teknik role play, yang satu tidak. Nah ini yang disebut dengan uji T ya, itu yang benar-benar paired ya, sample t-test. Nah syaratnya adalah normal sama ya, jadi harus dihitung dulu apa PP scatter plotnya ya, scatter plotnya harus dihitung dulu. Saya kira saya pernah menyampaikan beberapa kali, data yang normal itu distribusinya akan kelihatan di dalam scatter plot itu, datanya akan berada di sekitar garis lurus, ya, di sekitar garis lurus. Kalau nyebarnya tidak beraturan itu berarti tidak normal. Dalam kuliah terakhir kemarin sebelum ini, saya juga sudah menunjukkan beberapa model atau jenis sebaran data ya, ada yang normal, ada yang tidak normal, ada yang negatif ya, seperti itu. Mudah-mudahan masih ingat. Kemudian penentuannya jadi uji tes ini nanti hasilnya akan ditentukan oleh nilai signifikansinya ya, nilai signifikansinya. Kemudian itu akan dipakai untuk menentukan apakah H0 yang diterima atau H1 yang diterima. Ketentuannya adalah jika nilai signifikansi dua tail karena dua kelompok, itu lebih kecil dari 0,05 karena keyakinannya adalah 95%, maka hasil perhitungannya nanti analisisnya harus lebih kecil dari setengah. Ya. Lebih kecil dari 5%, itu 0,05. Ya. Nah, kalau hasil hitungannya ketemu lebih kecil dari 0,05, maka itu artinya ada perbedaan. Ya, ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah. Ya. Dan itu sekaligus membuktikan adanya pengaruh yang bermakna dari eksperimen yang dilakukan, misalnya role play tadi ya. Kemudian kalau angka signifikansi dua tail-nya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak ada bedanya. Tadi kurvanya cuma satu ya, kurvanya cuma satu, tidak ada bedanya, antara A dan B tidak ada bedanya. Artinya diberi yang A diajar dengan role play, yang B tidak role play, hasilnya sama aja, nggak ada bedanya. Itu berarti signifikansinya lebih besar dari 0,05 ya. Atau lebih kecil dari 95%. Karena batas keyakinannya kan 95% ya. Kalau kita menggunakan nilai probabilitas 95%, maka ketemunya harus lebih kecil dari itu. Ya, kalau lebih besar berarti kan keyakinan kita nggak terpenuhi ya. Kita yakin 95% gitu. Artinya begini, 95% probability itu artinya kita yakin bahwa 95% dari seluruh responden atau sampel itu menunjukkan adanya perbedaan ya, antara sebelum dan setelah penggunaan role play. Tapi kalau yang itu diterima kan, hipotesis tadi diterima. Tetapi kalau yang terbukti setelah dihitung, kemudian yang signifikan itu di bawah 95%, ya, itu berarti keyakinan kita salah kan. Saya yakin 95%, tapi dihitung ternyata hanya 90%. Itu berarti H alternatif ditolak, H nihil diterima. Oke, seperti itu cara menafsirkannya. Baik, jadi di penjelasannya dulu ya, sebenarnya nanti kalau sudah masuk ke ini contoh yang lain ya. Ini contoh yang lain, nanti kita pakai untuk latihan aja.
Nah, ini membaca hasilnya ya, membaca hasilnya. Jadi yang pertama nanti akan muncul apa namanya deskriptif statistiknya dulu, ya. Kemudian baru akan muncul hitungan-hitungannya dan seterusnya. Ya. Ini ya datanya berbesar. Kemudian ini hasilnya. Ini. Nah, sekarang coba kita mulai masukkan ke SPSS ya. Udah siap semua ya SPSS-nya. Saya akan stop ini. Saya akan masuk ke SPSS ya. Kebetulan datanya udah saya masukkan tadi. Nah, jadi pertama klik variable view dulu ya, variable view dulu. Klik variable view. Sudah? Sudah semua? Klik variable view. Udah, Pak. Sudah ya. Oke, sekarang coba klik baris pertama. Itu klik di sini, masukkan hasil ya. Hasil, ketikkan hasil, nama ya name. Kemudian yang baris kedua kelompok. Ya, sudah. Kelompok, kemudian type-nya numerik ya, numerik aja semua numerik. Kemudian lebarnya 8 karakter, nggak usah diubah. Kalau angka desimalnya ini karena ini nilai ya, nilai itu biasanya 2 angka di belakang koma ya. Jadi diberi desimal 2. Sementara yang kelompok ini tidak ada komanya karena hanya membedakan kelompok 1 dan 2 kan tadi. Maka desimalnya dihilangkan, 0 ya. Labelnya hasil belajar, kemudian yang satu kelompok. Nah, kemudian values diklik, ya, valuesnya diklik. Kalau diklik lalu di situ ada Windows ya, ada Windows yang muncul. Kelihatan nggak mau di layar nggak kelihatan ya? Coba di layar di laptop masing-masing muncul ya. Ada Windows. Sudah? Muncul, Pak. Value ketik angka 1. Value diketik angka 1. Kemudian labelnya diketik. Value-nya angka 1, kemudian labelnya kelompok A. Value angka 1, labelnya kelompok atau kelas A silakan, apapun ya. Kelas A, kelompok A, atau nanti kalau dalam pengolahan data yang sebenarnya apakah mau di kelas 7A atau kelas 9A, 10A silakan. Oke. Kemudian klik add ya, klik add. Ya, kemudian muncul sama kan value diberi angka 2, labelnya kelompok B. Kemudian klik add lagi. Sudah muncul di kotak yang besar ya. Jadi 1.00 itu kelompok A, 2.00 kelompok B ya. Sudah muncul ya. Kalau sudah, klik OK. Ya, klik OK. Nah, maka di layar akan muncul seperti ini. Values-nya sudah muncul. Angka 1 kelompok A, angka 2 kelompok B. Kemudian measure yang lain bisa diubah. Kemudian measure-nya diubah. Ya, measure-nya itu yang hasil itu skala, itu nilai kan, nilai skala. Dari 0 sampai 100 kan skalanya. Kemudian yang kelompok itu nominal. Dia tidak skala, tapi hanya 1, 2, 3 itu nominal. Kalau angka itu ada batasnya, itu namanya skala. Nilai itu kan ada batasnya, maksimal 100, minimal 0 kan. Itu namanya angka skala. Sudah ya? Sudah seperti di layar, tampilan di masing-masing. Ini tinggal diklik aja di sini, nanti ada pilihannya ya. Diklik di pojok sini. Pilih scale, kemudian yang ini nominal. Oke, sudah, Lisna? Udah, Pak. Nah, kemudian klik ke bawah data view ya. Kembali ke data view. Ke data view, masukkan nilai yang tadi ya. Masukkan nilai yang tadi,
Jadi ada 6 orang di kelompok 1. Satu ini kan nanti suruh dibacanya kelompok A ya. Kemudian ada 5 orang di kelompok B ya, atau 2. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilainya dimasukkan sama seperti ini. Di sampel 1 77, titik ya, bukan koma ya, titik 70, dan 2 80 titik 30, 73 titik 20, 76 titik 80, 90 titik 10, 68 titik 80, 86 titik 20, 80, 93,40, 91 titik 30, dan 85 titik 30. Kemudian ini diketikkan juga 1 6 kali, kemudian 2-nya 5 kali. Sudah, datanya udah lengkap. Di data hasil dan kelompoknya udah semuanya terentrikan ya, sudah masuk ya. Sudah atau belum? Karena setelah ini Sebentar, kita akan, Pak. sebentar, dicek dulu ya. Sama supaya nanti hasilnya sama. Kalau beda nanti hasilnya beda, bingung ya. Jadi supaya nanti hasilnya sama, datanya harus sama. Datanya harus sama supaya hasilnya sama. Sudah? Selesai? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita mulai analisis ya. Klik analyze, ya. Klik analyze. Di layar nggak kelihatan ya, analyze nggak kelihatan ya. Di layar ini nggak kelihatan. Aduh, gimana nih? Ya, klik analyze. Kemudian pilih compare means, ya, compare means. Atau kita buat PP plotnya dulu ya. Kita analisis normalitas datanya dulu. Pakai descriptive statistics, ya. Descriptive statistik dulu. Kemudian pilih, sudah, PP plots, ya. PP plots. Yang dihitung hanya hasil belajar, karena kelompok itu bukan data ya, kelompok itu hanya hanya identitas saja, hanya predikat ya, atau keterangan aja, dia bukan data. Jadi yang dihitung dengan PP plot itu adalah hasil belajarnya, diklik ke kanan, sudah. Tidak usah ada klik-klik di sini, langsung klik OK aja ya, langsung klik OK. Oke. Nanti di layar akan muncul seperti ini ya. PP plot. Di layar akan muncul PP plot. Bentar saya tunjukin. Nah ini. Sudah muncul yang seperti ini? Sudah, Sir. Jadi kita baca aja distribusi type normal. Jadi normal ya. Ini menggunakan metode Bloom's normal ya. Coba kalau di scroll ke bawah, jumlah datanya 11 ya, 6 tambah 5 tadi 11. Jadi semuanya dihitung. Kemudian di sini normal distribution location min-nya segini. Nah, kita lihat ini ya. Scatter plotnya, data itu ada di sekitar garis lurus ini. Ya. Ada di garis ini data ini. Titik-titik ini menunjukkan data. Tadi nilai-nilai tadi ya. Nilai-nilai yang tadi sudah kita masukkan tadi. Jadi ini artinya normal. Tapi kalau data ini nyebar, ada yang di sini, ada yang di sini,
nggak jelas polanya dan tidak membentuk garis lurus, maka data itu tidak bisa diolah lebih lanjut, harus berhenti ya, harus berhenti. Tapi karena datanya seperti ini, maka bisa dilanjutkan untuk menghitung uji bedanya ya, uji bedanya bisa dilanjutkan. Jadi ini untuk membuktikan bahwa sebaran datanya normal, gitu ya. Itu menggunakan apa? ppplot. Jadi nanti kalau bikin skripsi, nah ini dulu ya, ini dulu, baru karena ini menjadi syarat yang tadi ya, dalam teorinya menjadi syarat untuk perhitungan uji beda atau t-test itu datanya harus normal, sebaran datanya harus normal. Baik, kembali ke sini ya. Nah, baru sekarang kita masuk ke perintah yang berikutnya, analyze ya. Kemudian compare means ya, compare means. Karena tadi jumlah respondennya tidak sama, ya, yang kelompok A itu 6, kelompok B-nya 5, kita pakai yang independen ya, independent sample t-test. Oke, sudah? Independent sample t-test. Klik ya. Sudah, Sir. Oke. Nah, yang dihitung hasil belajar aja ya. Hasil belajarnya dipindah ke kanan. Kemudian kelompoknya sudah otomatis keluar ya di situ ya. Kita klik option confidence interval percentage 95%. Jadi ini tadi yang saya katakan, ini menjadi harga minimal ya. Keyakinan kita bahwa 95% data itu nanti akan menunjukkan adanya perbedaan. Ini bisa diturunkan atau bisa dinaikkan. Tapi nanti harus dilihat, kalau misalnya diturunkan jadi 90, berarti batasnya nanti 0,1 ya, 0,1 bukan 0,05 untuk mengatakan bahwa H1 diterima. Ya. Jadi kalau ketemunya nanti signifikansinya di bawah 0,1 atau lebih kecil dari 0,1 berarti H alternatif diterima. Batasnya jadi 0,1 atau 10%. Itu kalau ini diubah menjadi 90 ya. Tapi ini standar 95%, nggak usah diubah-ubah. Continue aja. Ini langsung oke ya, langsung oke. Langsung oke. Maka akan muncul hasil perhitungan berikutnya. Nah, ini t-test. Ada judulnya t-test. Kita cek sama atau beda. Oke, t-test ya. Jadi dimulai dengan grup statistik. Ini statistik kelompoknya. Jumlah responden hasil belajar itu 6. Ada 6. Kelompok A-nya 6 dan kelompok B-nya 5. Ya. Kelompok A 6, kelompok B 5. Kemudian min beda ya, lebih tinggi kelompok B. Standar deviasinya jika lebih bagus kelompok B. Kelompok A itu 7,2, kelompok B 5,28 ya. Masih bagusan. Standar errornya jika lebih bagus kelompok B 2,36, sementara kelompok A 2,94, mendekati 3. Nah, yang kita pakai adalah angka di ini ya, significant two-tailed. Ini yang dipakai. Di sini two-tailed-nya ketemunya 0,39 ya. 0,39 signifikansinya ya. Ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? 0,039 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,05?
lebih besar, Pak. Masuk 0,05 0,05. dan 0,039 lebih besar mana? 0,05, 0,039. Iya, iya lebih Lebih besar besar mana? 0,5. Iya, 0,5 kan? 0,05 lebih besar dari 0,039. Iya kan 3 Artinya, juta. artinya keyakinan 90% itu terpenuhi. Gitu. Jadi yang terbukti tidak hanya 95%, tapi 96, berapa tuh? 96,01 ya, 01%. Ya, jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa keyakinan kita 95%, tapi ternyata dengan signifikansi segini ini yang terbukti berapa? 100 dikurangi ini kan? 100 dikurangi 0,039. Ya. Jadi ketemunya 99,061. Lebih besar 99,061 itu lebih besar atau kecil dari 95? Lebih besar ya. Jadi hasilnya ternyata lebih besar dari keyakinan awal. Dengan demikian maka hipotesis yang terbukti yang nihil atau yang alternatif? Nanda coba, yang terbukti yang mana? Alternatif atau hipotesis yang nihil? Halo Nanda? Yes, ya. Yang terbukti hipotesis yang nihil atau yang alternatif? Kalau ketemunya seperti ini. Halo? Yes, sir. Agus tadi dari awalnya kuliahnya ya. Nanda kayaknya belakangan maksudnya. Agus masih ingat nggak tadi keterangan yang awal tadi? Yang Halo? bagian mana, Sir? Ini kan membuktikan hipotesis kan. Yes. Jadi ini lebih kecil dari 0,05, artinya hipotesis alternatif diterima. Lalu kalau H1 diterima berarti H0 ditolak gitu ya. Yes, Sir. Ya itu logikanya begitu. Jadi gini loh, saya beri contoh yang lebih gampang aja deh. Hipotesis itu gini. Kalau Agus, Lisna gimana Lisna mau menyampaikan? Iya, maaf Pak, tadi yang habis di-analyze terus compare means, Iya, kan itu dipencet independent iya, independent. sample t-test. Ya. Itu sudah, yang hasil belajar sudah dipindah ke kanan, cuman OK-nya nggak bisa dipencet, Pak. Oh gitu. Iya. Yang Tempat lain? saya juga, Pak. Iya, Oh, gitu. Pak, sama. Makanya bingung. Makanya bingung. Ya, sebentar. Coba diulang ya. Analyze, compare means, independent sample t-test, hasil belajar. Kan hanya muncul satu kan di situ. Apa variabelnya kan hanya muncul satu ya, hasil belajar ya. Kemudian langsung. Variabel itu yang di kiri itu, Pak. Iya. Muncul dua. Dua, yang dipindah ke kanan hasil belajar aja. Iya, sudah. Cuman Lalu yang OK-nya kelompoknya dipindah ke kanan sudah belum? kelompoknya dipindah ke kanan. Yang bawah ya. Yang bawah. Grouping variabel. Iya, sudah. Bukan tes variabel ya, grouping variabel. Iya. Sudah kan? Sudah. Berarti yang kiri udah kosong kan kotaknya? Sudah, Pak. Oke, coba klik oke. Tetap nggak bisa, Sir. Nggak bisa, Pak. Oke-nya nggak muncul. Iya. Coba klik option dulu. Option. Ya. Itu confidence intervalnya kan 95 ya. Biarkan saja. On exclude cases analysis by analysis. Itu pilihannya ya. Udah, nggak usah ada yang diubah-ubah. Continue. Sudah. Klik continue udah. Kemudian klik, udah tinggal klik oke sekarang. Yang confidence interval tadi tetap 95, Pak.
Iya, tetap 95. Tapi tetap nggak bisa, Pak, kalau punya saya. Tempat saya juga nggak bisa, Pak. Oke-nya OB-nya nggak nggak muncul. bisa diklik. Itu di layar munculnya apa? Munculnya kalau di option bawah sendiri itu ada OK, paste, reset, cancel, sama help. Cuman OK-nya nggak bisa diklik. Gitu ya? Cuman untuk yang grouping variabel, yang kelompok itu ada tanda tanyanya, Pak. Iya. Oh, Iya, tempat saya juga, Pak. Terus kalau misalnya kita klik enter di bagian kelompoknya itu nggak seperti punya Pak Eko yang muncul 112. Kita punya, kalau punya saya Pak itu 1.00 kayak gitu punya saya. gitu. Sebentar, diulang dari sini ya. Dari awal dulu. Coba diulang dari sini. Coba variable view-nya diklik dulu. Kita kembali ke data ya. Variable view-nya diklik. Sudah sama belum di sini? Ini masalahnya di value ya. Value-nya udah bener belum? Coba diklik value yang baris pertama. Punya saya yang baris kedua kosong, Pak. Oh, ya, belum diisi itu berarti. Yang baris kedua diisi dulu ya. Di value-nya 2 ya, ketik 2. Kemudian labelnya kelompok B gitu ya. Kelompok B ya. Udah? Kelihatan di layar nggak? Tidak ada masih yang hasil statistiknya Nggak itu. kelihatan ya. Iya, Pak. Kemudian klik add ya, klik add. Oke. Lalu angka 2 sama dengan kelompok B muncul di kotak yang besar itu. Sudah? Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Di sebelah kanan add itu kan ada tulisan 2 sama dengan kelompok B ya. Sudah muncul ya? Iya, sudah. Kalau sudah, klik OK. Sekarang coba dicek lagi di value-nya udah muncul belum? Angka 2-nya kelompok B-nya. Tempat saya sudah, Pak. Nah, Sudah, yang lain, kalau sudah berarti bisa sekarang coba diulang lagi perintahnya yang tadi. Karena masalahnya di situ, karena itu memang harus diklik add-nya dua kali ya, 2 kali. Coba langkah-langkahnya tadi masih ingat ya? Analyze, kemudian compare means, kemudian independent, multitest, lalu keluar ini. Oke-nya sudah bisa diklik belum? Karena memang itu harus 2 ya, 2 kelompok. Karena membandingkan 2 kelompok A dan B, jadi kalau Hasil belajarnya di sebelah kanan ya, Pak? hasil belajarnya iya. Di apa namanya? Hasil belajarnya di yang atas ya. Yang tes variabel ya, Pak? Iya, yang tes variabel. Udah, lalu yang grupnya di bawah, grouping variabel. Jadi ada 2 variabel kan? Variabel tes dan variabel pengelompokan. Kalau sudah langsung oke-nya udah keluar kan sekarang? Yang di grouping variabel sudah muncul belum kelompok dalam kurung 1, 2 itu? Tetap nggak bisa oke-nya, Pak. Bukan, coba dicek dulu grouping variabelnya. Sudah muncul belum kelompok 1, 2 itu? Kelompoknya tempat saya masih tanda tanya. Waduh, tadi Iya, Pak. diulang lagi. Punya saya gitu. Coba dicek lagi ke variable view ya, variable view lagi. Yang baris kedua sudah muncul belum? 2 kelompok B itu di kolom value. Harusnya sudah bisa ya, harusnya sudah bisa kalau itu sudah muncul. Di value-nya kan ada 2 ya. Yang baris pertama 1 kelompok A, kemudian yang baris kedua 2 kelompok B. Ya. Untuk yang baris pertama itu isinya
1.1 sama 1.00 sama 2.00 bukan Pak? Atau cuman yang kelompok A aja? Cuma kelompok aja. Oh, Ya itu harus jawab. Itu berarti 2 kali tadi ngisinya ya. iya. Dihapus yang satu, di delete aja. Oh iya. Diklik, di delete aja semuanya. Diulang lagi ya. Jadi masing-masing baris hanya berisi satu ya. Satu kelompok. Ya pasti bingung, oke-nya nggak keluar. Jadi aplikasinya bingung karena ada 2 string gitu, string data kan di dalam satu perintah ada 2 string data, jadi bingung deh. Dandi gimana Dandi? Lihat variabel view-nya Bapak yang di bagian values-nya gimana? Nggak muncul ya di situ ya. Ya, nggak muncul, Pak. Nah ini coba, ini muncul nggak sekarang? Oh, sebentar ya. Sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan, Pak. Jadi yang di baris 1 itu isinya 1 kelompok A kan, lalu yang di baris 2 itu 2 kelompok B. Kan sesuai dengan labelnya kan, label hasil belajar itu nanti ada kelompok A dan kelompoknya ada kelompok B. Kalau misalnya di kelompok B-nya itu 2.00 gimana, Pak? Ya 2.00, iya memang. Tapi pas kita masuk di data view-nya itu yang bagian kelompoknya itu tadi, yang misalnya kita enter tetap masuk, nggak muncul kayak punya Pak Eko. Ini diketik sendiri ini kelompoknya, udah. Oh, oke. Di kolom kelompok, ini diketik sendiri, 1 gitu, sampai nomor 6 ya. Lalu yang nomor 7 sampai 11, 2 gitu, diketik sendiri. Sudah belum? Kita ketik, Pak, tapi misalnya masuk yang nomor 2-nya tetap muncul kayak 1.00, nggak apa-apa, Pak. Oh, itu masalahnya. Ini harus dihilangkan desimalnya. Oh, Ya, desimalnya dihilangkan. Tadi kan udah saya bilang nih. Jadi ini yang kelompok, ini desimalnya jadi 0 nih, lihat nih. Ya. Kelihatan nggak di layar? ya, Pak. Jadi yang ini, nama kelompok ini desimalnya 0. Nggak ada 2 nih. Oh, baik. Dihilangkan nih ya. Diturunkan, diklik, nanti kan ada naik turun kan. Kalau diklik naik ya tambah angkanya, kalau diturun sampai habis 0 ya. Atau langsung masukin 0 aja. Udah, Pak. Udah ya. Udah sama semua ya. Udah, thank you, Sir. Oke, nah sekarang coba diklik data view, lalu di analisis. Klik data view, kemudian di analisis. Jadi memang harus benar ya nyentrinya, kalau salah satu itu aja udah dia nggak mau ngolah, karena kan pemrogramannya begitu kan, sintaksnya, kalimat perintahnya itu ya nggak boleh pakai 0. Orang ini di sini munculnya kan 1, 2 aja, nggak ada komanya ya. Ini supaya nanti cocok dengan ketika kita memasukkan di variabelnya itu. Bagaimana, sudah keluar hasilnya? Crescentia Andim. Halo? Ya, Pak. Mohon diulang lagi dari analisnya tadi, Pak. Udah lupa ya. Oke. Analyze, saya klik analyze. Udah. Compare means. Compare mean udah ketemu. 1, 2, 3, 4, nomor 5 ya. Compare means. Kemudian pilih yang independent sample t-test. Independent sample t-test. Oke, sudah.
Hasil belajar dimasukkan ke test variabel dengan kelompok, dimasukkan ke grouping variabel. Sudah? Kalau sudah sama seperti ini, sebenarnya udah nggak ada masalah, tinggal di oke aja udah keluar itu. Ya. Coba di oke. Oke-nya bisa diklik nggak? Maaf Pak, punya saya oke-nya belum bisa diklik juga. Gitu ya. Cuma di bawah grouping variabel itu ada tulisan define groups. Grupnya belum, berarti grupnya belum ditentukan tadi. Di situ di define group tadi saya isi yang pertama 1, yang kedua Iya. 2. Terus saya oke bisa Pak, hasilnya sama. Gitu. Iya. Oh, itu versi berapa ya? Versi berapa? Karena beda versi mungkin kali. Versi berapa? SPSS-nya versi berapa? Saya 25, Pak. Saya Oh, 26. 26 sama dengan punya saya. Harusnya nggak ada masalah ya. Siapa yang sudah berhasil menghitung, mengeluarkan hasilnya? Kalau sudah ada yang berhasil, coba ditampilkan. Belum ada. Pak. Coba ditampilkan aja apa ke siapa yang masih belum bisa. Nanti saya lihat di layar bagaimana. Di-share aja, di-share di ini. Punya saya berhasil sekarang, Pak. Ikut caranya Agus tadi. Coba di-share, bisa nggak di-share? Oke, Pak, baik. Coba diulang langkah-langkahnya, coba langkah-langkahnya dulu. Ini kan hasilnya, langkah-langkahnya dulu coba di ini ditunjukkan supaya teman-teman yang lain bisa ngikutin gitu. Masuk ke data view dulu, ke datanya ya. Oke, coba diklik analyze. Di luar nggak muncul ya? Ini udah diklik analyze ya? Iya, Pak. Tapi di layar nggak muncul. Analyze, Ya, analyze muncul compare sekarang. means, Iya, oke. Terus, independent sample Iya. t-test, oke. and hasil belajarnya dimasukkan Oke, test sudah. variable and grouping variable. Udah jadi langsung kayak gini, Pak. Soalnya tadi saya Iya. pencet define groups. Oh iya, tadi ada yang kelupaan, define grupnya tadi kelupaan saya. Ya, Iya, Pak. define grupnya dirumuskan dulu. Coba Define yang groupnya. yang belum berhasil, define grupnya diklik dulu sebelum oke ya. Define group, nanti keluar. Coba yang belum berhasil sekarang apa Anita, terima kasih ya Anita. Coba Iya, yang Pak. belum berhasil, coba nanti apa bisa mendefine group tadi, saya kelupaan langkah itu. Coba siapa yang belum berhasil? Bisa udah belum? Di Udah, define Pak. itu ada grup 1, itu diisi apa ya? Kresensia coba ditampilkan aja di layar, apa di share aja. Jadi ada langkah yang kelupaan, define group tadi kelupaan. Lagi apa? Ikut Zoom-nya itu lewat HP sama pakai 2 gitu loh, Pak. Jadi susah untuk share screen. Oh gitu. Yang bisa share screen siapa? Yang belum berhasil.
Nanti di contoh yang kedua ya. Kalau ada yang belum berhasil? Ada nggak yang belum berhasil nih? Yang di mestinya tadi ada langkah define group, lalu diulang lagi ya, grup 1, grup 2 gitu. Baik, interpretasinya seperti itu ya. Interpretasinya kalau sudah ketemu kayak begini, yang dibaca hanya ini, signifikan dot ini angkanya lebih kecil dari 0,05 ya. 0,05. Ini 0,39 atau mendekati 4 ya. 0,039. Jika lebih kecil dari 0,5 artinya hipotesis alternatifnya diterima, hipotesis nihilnya ditolak. Artinya apa? Kalau H1-nya diterima, itu berarti ada perbedaan antara kelompok A dan kelompok B. Gitu ya. Ada perbedaan antara kelompok A dan kelompok B yang satu mendapatkan treatment, yang satu tidak. Ada yang lebih bagus itu kelompok B ya. Artinya kelompok B yang mendapatkan treatment dan hasilnya lebih bagus. Nah, supaya lebih mantap kita sekarang akan kerjakan latihan yang kedua ya. Latihan yang kedua yang pair ya, yang berpasangan. Ini tadi tidak berpasangan, sekarang yang berpasangan ya. Ini datanya ya, ini datanya. Terbaca nggak? Halo? Belum muncul, Pak. Belum muncul, Pak. Oh iya, sebentar. Sorry. Oke. Sudah? Jadi ada 15 ya, 15 orang. Ini contohnya kebetulan tentang penggunaan alat olahraga ya. Peningkatan kekuatan otot. Yang satu angkat dumbbell, yang satu enggak. Gitu ya. Jadi ini pair yang berpasangan, jadi jumlah respondennya sama. Kalau yang tadi kan beda ya. Kalau beda pakainya independen, kalau sama pakai paired. Gitu ya. Nah, dicatat dulu datanya. Ditambahkan satu kolom nama ya, nama, lalu tes awal, tes akhir itu di variable view-nya. Atau namanya bisa di skip, nggak apa-apa, langsung ke nilainya aja. Biar lebih cepat langsung ke nilainya ya, tidak usah pakai nama.
Oke, sudah? Datanya udah? Sudah selesai? Udah, Sar. Sudah ya. Sekarang kita masuk ke SPSS lagi. Kita buka file baru ya. New ya. New data. File, new, kemudian data. Bentar. Jadi kalau ada penelitian lain, datanya dipisahkan ya, jangan dijadikan satu dengan yang tadi. Ini data kosong ya, kosong. Dan pertama kita klik variable, ya, variable. Tadi namanya di skip aja ya. Beri satu nama tadi ya, kita skip biar cepat. Nanti kalau mau ditambahkan di insert bisa. Kita masuk ke sebelum dan sesudah ya tadi. Tes awal, tes akhir ya. Tes awal dan tes akhir. Ini kita beri nama tes awal. Ya. Ini tes akhir. Antara dua kata diberi underscore atau langsung, karena kalau diberi spasi nggak bisa. Ini tanpa desimal ya, jadi dinolin aja. Dan labelnya tes awal. Yang di sini bisa dengan tes akhir. Nah, value itu diberi label ya, 1. Labelnya tadi apa namanya ya sebenarnya? Tes awal ya, tetap tes awal ya. Itu 1 tes awal. Dan add ya, 2 tes akhir. Ini kelompoknya sama ya, kelompoknya sama, cuma beda waktu. Ini yang tadi saya sebut atau disebut dengan time series. Kalau sudah 2 tes akhir, kemudian add lagi ya, add, sudah muncul dua-duanya kan, 1 tes awal, 2 tes akhir, lalu baru oke. Ya. Oh, salah. Sebentar. Ini yang tes akhirnya harusnya di remove aja. Oke, kemudian baru masuk ke sini. Ini diberi 2 label tes akhir. Add. Measure dua-duanya scale ya. Sudah? Variable view-nya udah selesai. Nah, sudah, kita masuk ke data view lagi. Kita masukkan datanya ya. Tes awal 23, akhirnya 27. Kemudian 92, 5, 30. 27.
125. Ini itu 5 10. Salah. Sebentar, salah nggak begini. Nah, ini bukan tes akhir ya, ini salah nih, sebentar. Variabelnya diganti ya. Nah, tadi apa ukurannya kemampuan? Peningkatan kekuatan ototnya. Apa ya? Ini perlu diberi nama apa ini? Oke, kita lihatkan dulu ya. 732. Sudah selesai? Agak beda nanti apa namanya ketika masuk analisis ya, agak beda dari yang tadi karena pair dan independen memang beda. Jangan lupa disimpan dulu datanya ya. Datanya disimpan dulu, file, DVS, ini diberi nama dumbbell gitu ya. Dan save. Yang tadi disimpan juga ya, jangan lupa ya. Disimpan juga.
Sudah selesai, sudah disimpan? Udah, Pak. Sudah ya. Sekarang kita analisis. Klik analyze. Compare means. Jadi karena sama ya jumlah respondennya sama 15, kita pilih yang paired ini ya, paired sample t-test. Ya. Jadi ini sudah saya masukkan tadi. Ini kalau mau dipindah ke kiri. Bentuknya seperti tabel ya. Karena berpasangan, dia ada satu pasangan di sini variabel 1, variabel 2. Kita masukkan tes awalnya ke variabel 1, tes akhirnya ke variabel 2. Kemudian klik OK ya. Klik OK. Sudah? Udah, Pak. Coba perhatikan ketemunya ya hasilnya. Sebentar, saya tampilkan dulu hasilnya. Nanti. Hasilnya ya. Hasilnya masih jadi 1 karena yang tadi harusnya ditutup dulu yang tadi ya. Output yang tadi disimpan, ditutup, baru ini nanti muncul di apa? Tadi sebentar ini ditutup dulu ya. Output yang ini ditutup dulu. Kita simpan, yang kita tutup. Ya. Kita ulang ya analisisnya tadi. Dumble ya, datanya di dumble. Tidak jadi satu, outputnya tidak satu, numpuk ya, di satu file. Kita ulang ya, analyze, compare means, dengan paired sample t-test. Ya, tes awal masuk ke variabel 1, tes akhir masuk ke variabel 2 ya. Mudah ya. Sudah masuk. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya saya tunjukkan. Oke. Iya. Belum ada namanya ya, masih namanya output ya. Kalau kita di atas output. Nanti kita simpan dulu, baru ini kita simpan. Jangan lupa setiap kali kita menghitung, jangan lupa kita simpan. Tapi sama gambarnya. Oke. Nah, di pojok kiri atas sudah muncul ke nama dumbbell. Ini hasilnya. Nah, yang paling penting ya, ini korelasinya dihitung juga ya. Korelasinya dihitung. Ketemunya 0,304 ya. Jadi positif ya. Korelasinya positif. Signifikannya positif. Meskipun tidak terlalu signifikan ya. Kemudian yang paling penting ini signifikan dua tilde-nya ya. Ini ketemunya 0,001. Jadi apa namanya? Terbukti ya. Alternatifnya terbukti, nolnya ditolak karena ini lebih kecil dari 0,05. Nafsirannya begitu. Jadi asal lebih kecil dari 0,05 itu artinya H alternatif diterima, H 0 atau H nil ditolak. Artinya begini, ada perbedaan antara tes awal dan tes akhir. Artinya
latihan mengangkat dumbbell itu membedakan kekuatan, ya, kekuatan 15 orang ini, ya, 15 orang tadi yang namanya ada di daftar nama itu ya, dan itu ditunjukkan dengan signifikansinya 0,001. Ya. Nah, kalau angkatan itu dihitung satuannya per kilo, maka di sini ini ada angka yang menunjukkan minus minus 2,27 ya. Minus 4342 ya. Ini T-nya ya. Bedanya. Artinya ini begini. Setiap angkatan dumbbell itu ditambah 1 kilo, maka dia akan memberi tambahan kekuatan sebesar 4,342. Satuannya apa ya kalau kekuatan itu ya? Ya katakanlah P ya, power HP, horsepower misalnya gitu ya. Pakai satuan itu aja, horsepower. Akan bertambah segitu. Tapi sebaliknya kalau dikurangi dumbbellnya 1 kilo, maka dia akan berkurang besar itu juga, 4,342 horsepower. Ini hitungannya ya, kalau satuan-satuannya dibicarakan. Tapi ini tidak sampai ke situ ya. Cuma ini kalau ditafsirkan seperti itu. Ini berkaitan dengan penambahan kekuatan atau pengurangan kekuatan yang dikaitkan dengan bertambahnya latihan. Bertambahnya latihan. Atau bertambahnya beban dumbbell itu. Tapi sebagai pembuktian, ya, pembuktiannya sudah terbukti, ketemunya 0,001, ini lebih kecil dari 0,05. Artinya H1 terbukti, H0 ditolak, dan ada perbedaan antara sebelum mereka berlatih dengan dumbbell, mengangkat dumbbell tiap hari, dengan setelah mereka mengangkat dumbbell tiap hari. Atau kalau dalam konteks misalnya pembelajaran bahasa Inggris tadi yang eksperimen, ada perbedaan antara sebelum dan setelah menggunakan role play, gitu ya. Ada perbedaan antara sebelum dan setelah menggunakan role play. Jadi temuan atau hasil analisis t-test ini, uji perbandingan nilai tengah ini, gambar means ini ada di sini nih, misalnya di signifikansi dua tilnya ya. Ini dibandingkan dengan harga minimalnya ya, atau standarnya. Standarnya tadi kan 0,05 ya, atau 95%. Nah, karena ketemunya 0,001, artinya lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya H1 diterima, H0 ditolak. Kalau dalam penelitian ya di variabelnya apa? Kalau variabelnya tadi pakai role play, maka role play itu membedakan hasil belajar speaking. Kelompok yang memakai role play, atau mahasiswa setelah menggunakan role play, karena ini mahasiswa yang sama ya, siswanya sama, setelah pakai role play, maka hasilnya lebih baik daripada sebelum pakai role play. Ini lebih meyakinkan ya, angka ini lebih meyakinkan daripada perbandingan min secara deskriptif gitu ya, yang sering terjadi di dalam praktek penulisan skripsi itu masih menggunakan pendekatan kuantitatif tetapi deskriptif ya, kuantitatif deskriptif, sehingga hitungannya hanya menghitung nilai tengah aja, nilai tengah sebelum ini ya, di sini kan muncul nih nilai tengah sebelum pakai dumbbell itu 25,47, nilai tengah setelah pakai dumbbell 29,87. Dan ini aja dibandingkan, lalu yang lebih besar ini setelah pakai dumbbell, selisihnya ada 4,40 gitu ya. Itu bisa, boleh, itu sudah membuktikan ada peningkatan ya dari sebelum dan setelah berlatih
atau sebelum dan setelah menggunakan role play. Nah, cuma kalau kita menggunakan pendekatan statistik yang inferential, kita analisis dengan uji beda means tadi, dan ini paired karena jumlahnya sama, angka ini lebih meyakinkan gitu ya. Ini lebih meyakinkan daripada angka ini. Ini lebih meyakinkan. Meskipun ini juga berasal dari sini gitu ya, cuma pakai rumus lalu kemudian ketemunya 0,001. Itu lebih kecil dibanding harga standar atau minimal yang kita tentukan, yaitu 0,005. Ada pertanyaan sampai di situ? Sudah berhasil semua ya? Sudah, Sir. Sudah, Ya. Pak. Jadi kalau ini tidak bisa pakai define group ya, tidak usah pakai define group karena satu kelompok. Kalau dua kelompok kayak tadi harus define group, grupnya harus didefinisikan dulu, baru bisa di oke. Jadi di dalam teori tadi juga sudah dijelaskan bahwa angka 0,001 itu ini ya, ketemunya di sini, itu membuktikan bahwa H1 diterima karena lebih kecil dari 0,005, sedangkan H0-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan kalau ini angka dumbbell-nya diganti dengan role play, maka role play itu meningkatkan kemampuan speaking. Itu ya. Penjelasan lebih lanjut, ini asumsinya sama ya. Jadi harus normal, nanti bisa dihitung sendiri ya. Begini nih tadi. Oke, saya kira itu ya. Dan sekali lagi untuk tugas akhir, nanti ada 3 ya. Ada 3 tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama, menghitung korelasi ya. Semuanya dengan SPSS ya, menghitung korelasi antara 2 variabel. Misalnya, ini saya kira datanya udah punya ya. Misalnya membedakan korelasi hubungan. Korelasi itu hubungan ya. Hubungan antara nilai UTS dengan nilai UAS, misalnya begitu. Nilai UTS dan nilai UAS. Nanti dihitung ketemunya berapa, kemudian hasilnya di copy ke MS Word, kemudian di MS Word dituliskan penjelasannya ya, atau penafsirannya. Ketemunya berapa, artinya apa. Gitu ya. Kemudian yang kedua, regresi ya, regresi. Di regresi menghitung arah hubungan ya, arah hubungan. Itu lebih tepatnya misalnya hubungan sebab akibat antara 2 variabel ya. Misalnya jam kerja dan upah ya, kemarin contohnya gitu ya. Semakin banyak jam kerjanya, maka semakin tinggi upahnya. Artinya jam kerja menjadi sebab tingginya upah. Ya. Itu kalau misalnya kalian mau memakai yang di pembelajaran bahasa Inggris, mungkin kalau ada data misalnya pengaruh membaca, pengaruh durasi membaca terhadap nilai reading. Ya, pengaruh durasi membaca terhadap nilai reading. Itu bisa dihitung regresinya. Kemudian yang terakhir ini tadi UJT ya, UJT boleh pilih ya, boleh pilih yang independen maupun yang paired ya, boleh pilih. Nah, datanya nanti dicari dulu. Nah, kalau misalnya nggak dapat, bisa cari data sendiri ya. Misalnya dari teman-teman itu ditanya-tanya aja gitu, lalu nanti diangkakan gitu. Misalnya gini, misalnya beda uang saku sebelum dan setelah BBM naik, gitu ya, misalnya ya. Nah, kalian nanya aja pada 10 orang teman atau 5 orang teman gitu,
ini kan time series ya, sebelum dan setelah. Kalau sebelum dan setelah maka datanya harus sama ya, pair. Ya, harus sama, pair. Tapi kalau membandingkan dua kelompok, misalnya gini, saya akan bandingkan kelompok mahasiswa yang kos dan yang tidak kos. Itu independen, ya, independen. Udah jelas ya? Jadi kalau yang dibandingkan waktu, ya, waktu sebelum dan sesudah kenaikan BBM, ada pengaruhnya terhadap uang saku mereka atau terhadap tabungan mereka atau enggak, gitu ya. Itu nanti, atau kalau mau diangkat jangan ada atau enggak, tapi berapa gitu ya. Berapa tabungan sebelum dan setelah BBM naik. Ya. Atau kalau mau lebih gampang lagi, berapa saldo uang di akhir bulan sebelum BBM naik dan setelah BBM naik. Saldo uang saku, itu ya. Jadi sebelum BBM naik, misalnya saldonya, nanti beda-beda mahasiswa ini bedakan angkanya. Sebelum misalnya si A sebelum naik, tiap bulan dia bisa menghemat atau menyimpan surplus misalnya 100.000. Mahasiswa B 150.000. Setelah BBM naik, mahasiswa A saldonya 50.000. Mahasiswa B saldonya 100.000. Misalnya seperti itu. Nah, cari ya datanya. Tapi paling banyak 30 ya. Paling banyak 30. Paling sedikit ya 6 lah. Jangan sampai cuma 2 orang gitu. 6 atau 10 gitu. Itu ya kalau mau cari sendiri seperti itu. Atau membandingkan tadi antar kelompok ya. Antar kelompok. Antara mahasiswa yang kos dan mahasiswa yang tidak kos. Ya. Mahasiswa yang kos, misalnya berapa tabungannya sebelum BBM dan yang tidak kos berapa tabungannya sebelum BBM naik. Ya. Jadi bisa menggunakan time series sebelum dan sesudah atau menggunakan kelompok ya. Jadi kalau kelompok misalnya kelompok anak kos dan kelompok kalau nggak kos apa namanya? Laju ya, katakanlah laju gitu. Laju dan anak kos. Nah ini jumlahnya boleh beda sehingga nanti analisisnya pakai yang independen bukan yang paired. Boleh beda. Misalnya yang kos 6 orang, yang laju 5 orang gitu ya, atau sebaliknya. Silakan. Nah, pertanyaannya sama ya. Berapa jumlah surplus atau sisa uang yang dipegang oleh mahasiswa ini ya, sebelum dan setelah kenaikan BBM antara kelompok anak kos dan kelompok anak yang tinggal di rumah sendiri. Itu pakai independen. Kalau jumlahnya nggak sama. Kalau sama pakai pair. Itu aja ya untuk tugas yang ketiga. Nah, jadwalnya statistik itu hari apa ya? Sudah punya jadwal belum? Gimana, Pak? Jadwal ujiannya Belum sudah punya? punya, Pak. Belum. Hari Selasa, Sir. Hari Selasa ya. Tapi waktunya tinggal berapa hari tuh? Selasa dari sekarang. 3-4 hari ya. Jadwal sebentar sebuahkan, ada yang belum punya tuh jadwal. Hari Selasa jam kelima. Selasa jam 5. Jadi nanti Selasa itu tanggal 13, Sir. 13 ya. Oke lah, nanti saya perpanjang sampai hari Sabtu ya. Sampai tanggal 17. Baik. Tanggal Baik, Sir. 17 ya. Terima kasih, Sir. Jadi batas waktunya cut off ya, bukan due date tapi cut off. Jadi kalau Sabtu jam 23.59 belum ngumpul ya, udah nggak bisa ngumpul di Sepedar. Ya. Karena saya menggunakan
perintahnya cut off, bukan due date. Kalau due date masih bisa. Jadi silakan Sabtu ya. Saya beri waktu 1 minggu lebih, sehari ya. Oke. 3 file ya, jangan lupa 3 file untuk tiap-tiap ini. Baik, Pak. Oke, Sir. Oh, 36 kan? Ada penjelasannya juga kan? Tiap-tiap hasilnya kan dijelaskan dengan file yang penjelasannya boleh di satu file ya, MS Word. Tia gimana? Ada pertanyaan? Maaf, saya cuma mau konfirmasi. Jadi kita mengumpulkan 3 data yang berbeda ya, Pak? Iya. Misalnya korelasi judulnya beda, regression beda, dan yang satu lagi beda gitu, Pak. Iya, yang lain lebih jelas. Supaya ingat juga langkah-langkahnya gitu ya. Langkah-langkah di SPSS-nya lebih ingat lagi. Kalau datanya sama kan tinggal nanti latihannya lebih sedikit ya. Maksudnya begitu. Oke, Tia? Oke, Pak, thank you. Ya. Jadi yang data terakhir kalau misalnya kesulitan cari dari sekolah ya nanti tadi ya seperti contoh yang saya berikan tadi, beda tabungan atau beda sisa uang di dompet gitu ya di akhir bulan antara sebelum dan setelah BBM naik, itu paling gampang ya, pakai WA aja bisa itu, WA gitu kan ke teman. Ini jawabannya kan mereka nyebutin aja angka 100.000, 200.000 gitu ya. Nah, itu nanti menjadi data. Oke, gitu ya. Ini pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, I'm leaving.